Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur Enisa Yuliati. Kali ini aku mau bagi resep pastry yang cocok banget untuk ide jualan kalian teman-teman. Bikinnya mudah banget tapi rasanya mantep banget. Dan beda dari yang lainnya juga. Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Di sini aku lagi bikin bahan isiannya. Aku mau bikin saus bolognese dan setelah tomatnya masak, aku tiriskan dulu sampai tomatnya dingin atau hangat. Lalu aku buang kulit tomatnya. Ini untuk kulit tomatnya mudah banget dilepas ya teman-teman. Selanjutnya setelah dikupas dari kulitnya, tomatnya ini bakalan aku blender atau mau aku haluskan. Untuk menghaluskan kalian bisa pakai blender ya teman-teman. Saat menghaluskan tomat tidak usah ditambahkan air lagi ya. Dan untuk selanjutnya, untuk menumis aku pakai sedikit margarin, kira-kira 2 sendok makan. Bahan saus bolognese lainnya ada bawang bombay yang dirajang atau dicoper kasar, bawang putih halus, agar rasanya itu makin mantep lagi ya teman-teman. Kita tumis sampai bawang-bawangannya layu, sampai aromanya harum. Selanjutnya aku tambahkan daging sapi cincang, garam, gula, merica bubuk, penyedap, oregano kering. Kita lanjut tumis sampai daging sapi mateng, sampai berubah warna jadi pucat. Kalau nggak sampai mateng nggak apa-apa ya teman-teman, karena mau aku tambahkan juga dengan tomat yang di blender tadi, yang di blender sampai halus sebelumnya. Dan selanjutnya aku tambahkan juga dengan saus tomat merek apa aja. Kalau semua bahan-bahan untuk bikin saus bolognese sudah masuk semua, kita lanjut tumis sampai dagingnya matang. Jangan lupa dicek rasanya, asin, manis, gurihnya. Kalau udah selesai dicek rasa, matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya bahan untuk bikin kulit pastry, di sini aku pakai tepung segitiga biru, juga aku pakai tepung beras, aku pakai sedikit tepung maizena juga. Karena aku bikin cemilan pizza goreng ini pas bocil pulang sekolah, pasti ya nggak usah ditanya lagi, aku mau bantuin gitu ngomongnya. Sedikit gula, garam sebagai penyeimbang rasa kulit dari pastry-nya tentunya ya. Dan aku juga tambahkan dengan minyak goreng di sini. Kalau semua bahan kulit pastry udah masuk, sekarang kita aduk. Kita aduk sampai bahan kulit pastry sampai berbentuk bulir-bulir di adonannya. Selain pakai sumpit, teman-teman bisa pakai garpu ya, atau mau pakai tangan langsung boleh ya. Kita beri air sedikit demi sedikit agar mudah saat menguleni. Untuk airnya aku pakai suhu ruang teman-teman, tidak menggunakan air yang keluar dari kulkas ya. Nah kalau air udah rata dicampur ke semua tepung, lanjut kita bisa menguleni dengan menggunakan tangan. Kalau mau pakai mixer boleh ya. Aku uleni hanya sampai adonannya bisa menyatu atau sampai bisa dibentuk aja. Adonan pastry ini tidak sampai kalis ya teman-teman. Kalau udah kita tutup bagian atasnya, terus kita sisihkan. Selanjutnya aku mau bikin adonan pastry yang kedua. Untuk adonan pastry yang kedua ini aku hanya pakai 2 bahan aja teman-teman. Aku pakai tepung segitiga biru, sama juga aku beri margarin merek Blue Band. Aku campur kedua bahan sampai bisa menggumpal atau menyatu, tidak ditambah air atau minyak ya teman-teman. Cukup terus kita uleni sampai adonan pastry yang kedua ini menggumpal jadi satu kesatuan atau udah padat ya. Disclaimer ya teman-teman, untuk bahan isiannya selain saus bolognese yang sebelumnya aku bikin, aku juga pakai keju slice, atau teman-teman mau pakai keju mozzarella silahkan. Ini juga ada saus bolognese yang aku udah bikin sebelumnya ya, juga sosis yang udah direbus. Selanjutnya, tanpa diistirahatkan lagi, langsung aja aku pipihkan adonan pastry yang pertama. Aku pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman punya alat penggiling untuk menipiskan adonan tepung, bisa banget pakai alat itu ya, biar nggak pegel teman-teman. Selanjutnya aku timpa di atasnya dengan adonan kedua atau adonan margarin sama. Aku pipihkan agar melebar. Dipipihkan hanya sampai bisa menutupi aja bagian tengah adonan putih. Yang penting bisa untuk ditutup dengan adonan yang pertama teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan bantuan scraper karena adonan pastry-nya yang kedua ini cukup lembut ya, dia lembek, jadi mudah banget untuk dipipihkan atau ditipiskan teman-teman.
Sekarang mau aku bungkus rapat adonan kedua dengan adonan pastry yang pertama. Pastikan jangan ada yang robek ya teman-teman. Jadi lipatan yang terakhir dilebihkan aja atau sedikit dilebihkan. Lalu ini aku pipihkan kembali, tapi jangan terlalu tipis teman-teman, khawatir kulit pastry-nya jadi robek. Sekarang untuk adonan pastry-nya mau aku lipat kembali dengan arah berlawanan. Sama, cukup dilebihkan aja atau dilipat tumpuk aja agar adonan pastry-nya tidak robek ya teman-teman. Kalau udah, jadi aku pipihkan kembali dan begitu seterusnya. Kalau teman-teman mau lapisannya lebih banyak lagi, untuk lipatannya bisa ditambahkan lagi ya teman-teman. Tetapi menurut aku cukup 2 atau 3 kali lipatan udah cukup banyak lipatannya teman-teman. Baru aja udah aku bagi agar kulit pastry-nya bisa makin maksimal tipisnya. Sekarang dilebarkan dan dipipihkan kembali, dan aku mau bagi dan sesuaikan dengan besar kecilnya sosis dan isian yang mau kita isi nanti. Jadi untuk ukuran besar kecilnya potongan kulit pastry disesuaikan aja ya teman-teman. Mau sebesar atau setebal apa bisa kita sesuaikan sendiri. Berhubung aku mau membentuk kotak memanjang seperti apple pie di toko-toko ayam siap saji ya teman-teman. Jadi tadi udah aku bagi jadi 2, terus aku bagi lagi agar bentuknya nanti jadi kotak memanjang. Untuk lebih lengkap dan detail cara dari menipiskan adonan pastry, bisa teman-teman perhatikan dengan seksama dari video-video yang tadi ya teman-teman. Selanjutnya ini aku isi dengan sosis. Jangan lupa untuk pinggirannya dilem dulu dengan air atau minyak atau telur, opsional aja. Di video ini aku pakai minyak ya teman-teman. Aku isi juga dengan saus bolognese. Beri secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu banyak. Dan selanjutnya ini aku beri dengan keju slice atau teman-teman bisa ganti pakai dengan keju mozzarella. Sekarang aku tutup dan ditekan-tekan bagian pinggirnya agar isiannya itu berkumpul ke bagian tengah semua dan kelihatan menonjol ke atas. Jadinya nanti kelihatan montok teman-teman, nanti jadinya bakalan bagus. Sekarang aku tekan di bagian pinggir-pinggirnya dengan garpu. Pastikan ditekan dengan cara yang baik dan benar, rapat juga agar saat digoreng nanti kulit pastry-nya bagian pinggirnya itu tidak terbuka ya teman-teman. Nah jadinya cantik seperti di video. Sekarang mau aku sisihkan dulu di tepi tenan dan aku lanjut isi semua kulit pastry sampai selesai ya. Nah ini dia jadinya satu resep jadi 8 potong pastry, dan ini mau langsung aja aku goreng semua ya teman-teman. Dan ini aku goreng pakai api paling kecil, minyaknya wajib banyak dan sampai tenggelam, dan perlu diperhatikan ya teman-teman saat memanaskan minyak, dimulai dari api paling kecil sampai wajan juga minyaknya jadi panas dengan api yang kecil. Dan aku angkat, lalu aku tiriskan sampai berwarna kuning kecoklatan atau bisa dikatakan golden brown. Ini dia jadinya teman-teman. Walaupun dia kulit pastry-nya kayak cum-cum atau curry puff, tapi kulit bagian luarnya masih tetap beruntusan dan ini garing. Garingnya itu garing lembut ya teman-teman. Nah ini dia jadinya cantik dan ini garing, lembut. Cantik banget, dan sekarang mau aku coba potong agar terlihat bagian isi dalamnya ya teman-teman. Saking renyahnya, saking lembutnya, jadi kita nggak butuh tenaga untuk motong si pizza gorengnya ini. Jadi aku beri nama pizza goreng ya teman-teman, karena bagian isiannya itu berasa lagi makan topping pizza. Dan walaupun aku nggak pakai keju mozzarella atau keju leleh, keju slice-nya juga berasa ngeju banget. Ini enak banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ini dijadikan ide jualan jajanan kekinian, ini jelas cocok banget. Selain bahan-bahannya sederhana, juga low budget, cukup sehat juga karena saus bolognese ini juga dibikin sendiri, bukan saus bolognese kemasan ya teman-teman. Pastinya jauh lebih sehat, lebih enak, fresh tentunya, dan juga memangkas pengeluaran. Bikinnya juga nggak begitu ribet ya. Bahan-bahannya murah meriah, hasilnya mewah banget, kayak lagi makan pastry di cafe-cafe gitu loh teman-teman. Mudah-mudahan video ini menjadi pencetus peluang bisnis yang menguntungkan untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video-video masak selanjutnya. Assalamualaikum dan bye-bye.